Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Grandmaster Syakhriyar Mamadiyarov mencatatkan satu lagi kemenangan di dalam turnamen Tata Steel Master round ke-8 dengan menaklukkan perlawanan Grandmaster cilik India yaitu Pragnananda Ramesbabu dalam 46 langkah. Hasil ini membuat Grandmaster Syakhriyar Mamadiyarov bersama Magnus Carlsen memimpin klasemen sementara dengan koleksi 5,5 poin. Oke, langsung saja kita masuk ke permainan. Di sini Grandmaster Syakhriyar Mamadiyarov yang menggunakan catur bawah putih memulai permainan dengan pion C4 dan dibalas pion E5 oleh Grandmaster Pragnananda Ramesbabu. Ini adalah pembukaan Inggris. Pion C3 bisa nanti pertahanan Vincenzo atau ide lainnya oleh Grandmaster Syakhriyar Mamadiyarov. Pion C6 dan pion D4 mengajak pertukaran pion yang tidak diterima oleh hitam. Hitam memilih memajukan pionnya satu langkah ke petak E4. Menteri A4 dan pion D5 mengajak pertukaran pion yang diterima oleh putih. Pion pukul pion, dan di sini hitam memaksimalkan tempo ancam menteri. Pion ancam menteri dan menteri mundur ke B3. Kuda F6 dan gajah memaku kuda yang sedang melindungi menteri. Tidak ingin petak diagonal H4 hingga D8 dikontrol oleh putih, maka dipilihlah menteri skak dan kuda menutup. Pion ancam kuda dan kuda mundur, barulah kuda pukul pion di petak D5. Gajah H3 mengajak pertukaran gajah oleh putih yang diterima oleh hitam. Gajah pukul gajah dan kuda pukul gajah. Walaupun di sini pertahanan dari Grandmaster Syakhriyar Mamadiyarov cukup terbuka, tetapi ini cenderung aman karena gajah hitam petak terang sudah tidak ada lagi. Sedangkan yang bisa diserang oleh hitam adalah petak diagonal F1 dan H3. Sebenarnya menteri hitam bisa juga, tapi tentu saja tidak akan mudah atau bahkan akan sangat sulit untuk menteri hitam bisa menembus ke pertahanan putih yang cukup terbuka ini, karena tentu saja putih akan tahu cara menahannya. Kuda D7 dan benteng ancam pion. Pion ancam gajah dan gajah mundur ke D2. Benteng melindungi pion dan pion F3. Belum diterima ajakan pertukaran pion oleh putih, dan di sini kuda F6. Kuda F2 mengancam pion 2 kali dan barulah pion pukul pion. Di sini menurut analisa komputer menteri pukul pion lebih baik, tetapi putih memilih langkah pion ancam kuda dan kuda mundur ke B6. Rokade pendek oleh putih dan gajah E7. Kuda E3 dan menteri A4 mengajak pertukaran menteri yang tidak diterima oleh putih, dan menteri pindah ke D3. Setelah mengajak pertukaran menteri lagi, barulah diterima oleh putih. Menteri pukul menteri, pion pukul menteri, benteng pukul benteng skak, dan kuda pukul benteng. Pion ancam kuda dan kuda mundur, dan kuda F5. Jadi langkah-langkah dari Syakhriyar Mamadiyarov ini benar-benar selalu mengancam ya. Dan tentu saja membuat Grandmaster Pragnananda cukup kesulitan. Pion ancam kuda, dan di sini yang dipilih adalah memanfaatkan tempo benteng ancam kuda yang ada di belakang. Cukup berbahaya apabila nanti benteng pukul kuda. Oleh karena itu kuda tersebut harus dilindungi dengan kuda menuju petak B6. Kuda pukul gajah, kuda pukul kuda, dan gajah pukul pion. Maka di sini pion putih dan pion hitam menjadi sama lagi, yaitu sama-sama 6 pion ya, atau 6 buah. Kuda D5 langsung saja gajah pukul kuda dan raja pukul gajah. Kuda E4 dan pion G5. Pion H3 dan di sini pion F6. Menurut analisa komputer ini adalah blunder fatal oleh Grandmaster Pragnananda Ramesbabu
kelihatannya ini adalah mengajak pertukaran pion, tetapi ini merusak secara posisi tanpa disadari oleh Pragnananda Ramesbabu. Benteng ancam kuda, dan di sini pilih pion ancam kuda juga. Berbahaya bagi putih jika benteng pukul kuda, maka pion pukul kuda, dan di sini pion hitam menjadi bergandengan dan untuk promosi menjadi lebih mudah ya. Oleh karena itu di sini yang dilakukan adalah kuda mundur mengancam pion, tetapi di sini kuda hitam masih diancam oleh benteng. Oleh karena itu harus benteng melindungi kuda dan kuda pukul pion. Di sini putih sudah unggul 1 pion dan ini bagus untuk masuk ke permainan babak akhir. Pion B4 dan raja F2, kuda B6 dan benteng C6, dan ada langkah paksaan dari hitam. Jika di sini benteng pukul pion, maka berbahaya benteng skak, dan misalkan raja pindah, benteng pukul pion, dan baris kedua dari putih dilindungi atau dibatasi atau didominasi oleh benteng hitam, tentu saja akan membuat pion hitam nantinya bisa promosi. Oleh karena itu, jika ini terjadi cukup berbahaya, maka yang dilakukan adalah bukan benteng pukul pion, tetapi benteng pukul benteng dan kuda pukul benteng. Pion H4 dan pion ancam kuda, kuda pindah dan kuda B6, kuda G2. Nah, di sini nanti siapa yang kudanya paling lincah, itulah yang akan memenangkan permainan. Ditambah lagi Syakhriyar Mamedyarov unggul 1 pion. Kuda A4 dan di sini kuda E3. Dengan banyak pertimbangan sebenarnya hitam kan bisa ya seperti ini. Tetapi mungkin yang ditakutkan adalah kuda ke petak C4, maka di sini pion putih menjadi lebih aman posisinya. Oleh karena itu di sini hitam anggap bisa ya kuda pukul pion dan kuda pukul pion skak. Skak terus juga pion hitam ini akan hilang. Raja pindah dan kuda pukul pion. Kuda skak dan raja mendekat ke kuda. Kuda C3 dan di sini kuda pukul pion dan kuda pukul pion. Lalu putih melakukan langkah pion menuju petak H5. Sangat disayangkan hitam di sini tidak bisa melakukan pion ke petak B3 karena jika dilakukan cukup mendekati saja. Setelah pion B2 maka raja C2, maka pion hitam tidak bisa promosi. Oleh karena itu di sini dilakukan adalah dengan kuda C3, raja D2, setelah kuda skak dan raja pindah ke petak C2 tepat di posisi seperti ini. Grandmaster Pragnananda Ramesbabu memutuskan untuk menyerah. Karena jika dilanjutkan, misalkan kuda pukul pion, maka pion maju. Di sini kan otomatis raja harus mendekat ya. Di sini bisa pion ke petak D5, cukup berbahaya pasti bagi hitam. Di sini hitam pasti pusing, pasti ingin mendekati. Tapi di sini ada pion menuju petak D6, Misalkan kuda ke sini, biarkan saja, maka pion ke petak D7. Maka pion putih sudah tidak lagi bisa tercegah untuk mendapatkan promosi. Oleh karena itu, sebelum itu terjadi, Grandmaster Pragnananda Ramesbabu memutuskan untuk menyerah. Oke, ini adalah kemenangan bagus bagi Syakhriyar Mamedyarov yang membuatnya memimpin klasemen sementara bersanding dengan Magnus Carlsen. Menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.